Syukur Ustaz atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nah, yang kami ingin pertanyakan Ustaz yang terkait masalah kurban. Nah, kebetulan Ustaz di keluarga kami tante, om, mama kami bersaudara Ustaz. Nah, insya Allah tahun ini ada rezeki untuk mereka berkurban Ustaz. Nah, yang ana mau tanyakan Ustaz terkait niatnya atau ya niatnya Ustaz. Nah, ini kan mama saya bersaudara kan Ustaz, satu ekor sapi dia dia ini Ustaz patungan dengan saudara-saudaranya. Nah, apakah pada saat proses penyembelihan itu Ustaz nama-nama kan ini kan masih ada ikatan darah Ustaz. Maksudnya kan kalau kita berkurban sahibul kurban ini keluarga-keluarganya sudah dapat juga pahala Ustaz. Begitu kalau tidak salah Ustaz. Nah, yang kami ingin perjelas Ustaz, apakah pada saat pemotongan sapi ini semuanya nama-nama saudara mama ini disebutkan atau bagaimana? Bagaimana afdalnya? Ya, baik. Yang pertama, kita harus bedakan antara syarikat kurban dengan syarikat pahala. Bersyarikat berkurban dengan bersyarikat dalam pahala kurban. Kalau bersyarikat berkurban itu ada batasnya. Satu sapi maksimal 7 orang. Kalau bersyarikat dalam pahala kurban itu tidak ada batasnya. Ya, satu kepala keluarga bisa menyebutkan semua anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya, meskipun jumlah mereka misalnya 10, bisa istrinya 4, anaknya 30, satu ekor kambing atau seperti sapi boleh. Ya, itu syarikat dalam pahala. Kalau bersyarikat dalam kurban itu maksimal 7 orang. Jadi pertama dipastikan ibu antum dan saudara-saudaranya tidak melebihi 7 orang. Pertama. Kurang dari 7 boleh. Misalnya dia bersaudara cuma 3 orang, cuma 4 orang, beli satu sapi. Itu boleh. Ya. Satu orang satu sapi juga boleh. Yang penting jangan lebih daripada ini. Nanti masing-masing meniatkan untuk menyebutkan keluarganya dalam pahala kurban. Ya, jadi ibu antum misalnya dia niatkan juga anaknya masuk dalam pahala kurban. Saudara-saudaranya untuk punya ibu juga dia niatkan juga anggota keluarganya, ya, yang dalam tanggungannya, dalam nafkahnya masukkan dalam pahala itu boleh. Nah, jadi kita bedakan penting anggota keluarga kita, orang-orang yang terkumpul dalam satu, ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ahlul bait ya adalah yang berada dalam satu nafkah. Ya, ada seperti ulama kalau madzhab Malikiyah mengatakan ahlul bait itu man tajma'uhum nafaqatun wahidatun wal musakanah wan nasab. Ya, kalau madzhab Malikiyah mengatakan yang satu nasab, satu tempat tinggal dan satu nafkah itu masuk semua satu keluarga. Kalau sebagian Syafi'iyah mengatakan cukup dikumpulkan dalam satu nasab dan nafkah. Ya, meskipun dia tidak tinggal sama-sama, tapi tetap dia yang nafkahi, maka masuk dalam anggota keluarga yang bisa diikutkan dalam pahala kurban. Nah, jadi kita lihat saja tadi, ya ibu antum saudara, apakah dia kalau dia syarikat kurban maka tadi maksimal 7 orang. Adapun syarikat pahala kurban terserah. Karena kalau dia syarikat kurban disebut semua namanya. Ya, kalau semuanya berserikat berkurban ya, dia bisa bersaudara katakanlah 7 orang pas-pas. Ya, mereka berserikat untuk berkorban. Ya, berkorban 1 ekor sapi. Maka ketika disembelih sunnahnya disebut semua namanya. Allahumma hadza an fulan wa fulanah wa fulan wa fulanah wa fulan wa fulanah. Sebut semua namanya 7 baru kemudian bismillahirrahmanirrahim. Seperti
hewan. Ustaz, Demikian Wandi. Apa yang afdalnya Ustaz? Istrinya atau suaminya Ustaz? Yang Sama disebut di saja. sini. Sama saja. Boleh suami yang berkorban, kemudian dia ikutkan dalam pahala istri dan anak-anaknya. Boleh juga istri yang berkorban dan dia ikutkan dalam pahala korbannya suami dan anak-anak. Karena mereka dalam satu nafkah. Ya, mereka dalam satu nafkah dan satu asap keluarga. Seperti tetap di ini tadi disebutkan namanya sekitar 3 orang saudaranya mama yang tiga-tiganya sebelum dipotong disebut bilang Allahumma hada Ya, anan. sunnahnya disebut namanya yang berkorban. Sunnahnya nama-nama berkorban disebut. Jazakallahu khair. Ya. Silakan yang lain, kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada tambahan, koreksian juga boleh. Ana sedikit Ustaz. Obal, Apa? aman. Ini cuma sakit tadi ini ya. Itu bisa istrinya, enggak mesti suaminya ya yang disebut ya. Bisa istrinya aja yang Maksudnya yang kalau berkorban. dalam satu keluarga ya kurban itu. Enggak mesti Boleh kepala siapa? keluarganya yang di. Boleh, tidak mesti siapa saja. Yang jelas begini, yang berkorban itu dia yang berniat berkorban. Misalnya meskipun uangnya misalnya dari suaminya misalnya. Suami yang punya uang. Dia bilang sama istrinya, tahun ini kamu saja yang berkorban. Ini uang saya kasih kamu, kamu yang berniat berkorban. Nanti kita diikutkan dalam pahalanya. Ya. Nah, kalau begitu maka yang tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku berarti si istri. Karena dia yang berkorban sekarang. Kita suami anak-anak, meskipun uangnya dari suami, tapi bukan dia yang berkorban, ya dia tidak berkorban. Dia kasih uangnya sama istri, dia bilang kamu pergi berkorban. Maka si suami boleh potong kuku, boleh potong rambut. Karena dia cuma bersedekah dalam pahala. Dia tidak berkorban. Nah, si istri yang berkorban, dia yang tidak boleh potong kuku, potong rambut. Jadi dia bisa ikutkan, nanti dia niatkan suami dan anak-anak. Sebenarnya kalau suami yang berkorban, maka dia yang berniat berkorban, dan dia tidak boleh potong rambut dengan potong kuku. Ya, si istri dan anak-anaknya bisa diikutkan dalam niat dalam pahalanya, dan mereka semua mendapatkan pahala kurban yang sama. Jadi konsekuensinya di situ tadi, siapa yang harus berniat untuk berkorban dan siapa yang tidak boleh potong kuku, potong rambut. Di situ nanti bedanya. Ya, maka harus dijelaskan siapa yang berkorban. Apakah suami, apakah istri, ataukah mungkin salah satu dari anak? Ya, jadi disampaikan kalau misalnya anaknya, karena ada juga keluarga begitu dia gilir. Ya, tahun ini atas nama kepala keluarga, tahun berikutnya atas nama istri, tahun berikutnya atas nama anak pertama, anak kedua. Yang penting dikasih tahu kalau misalnya atas nama anaknya, kamu yang akan berkorban tahun ini. Ya, jadi kau niatkan berkorban dan kau tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Ya, maka di atas nama itu namanya yang disebut, jadi yang berkorban. Nah, begitu. Allah Ta'ala. Oh, ada sedikit lagi Ustaz. Ya, silakan. Jadi meskipun misalnya kan ya kadang-kadang dalam satu keluarga begini dari suami istri misalnya Putus suara antum nih, hilang 2 suaranya. juta bersama ya. Misalnya kalau kalau dari misalnya sumber dananya itu ya dari pihak suami tetap. Halo? Iya, suara antum putus-putus, hilang-hilang. Bisa diulang lagi? Oh. Kalau misalnya Ustaz. Halo, jelas Ustaz? Ya, jelas. Jelas? Nah. Ya, jelas. Masalah sumber dananya misalnya ya. kan patungan antara suami dan istri misalnya. Ya. Satu Nggak kambing apa-apa. ya. Nah. Boleh. Jadi tetap di Yang penting diperjelas siapa yang berkorban. Oh gitu. Dananya boleh patungan, tapi siapa yang berkorban di situ? Apakah suami ataukah istri? Berarti kalau suami yang berkorban berarti istri menambahkan
biaya pembelian kambing untuk pada suami. Ya. Kalau istri yang berkorban berarti suami yang tambahkan uangnya istri. Jadi begitu, harus jelas siapa yang berkorban. Karena nanti dia akan kena konsekuensi niat, ya, dan tidak boleh potong rambut dan potong. Yang lainnya boleh, yang tidak berniat berkorban hanya diikutkan dalam pahala korban oleh yang berkorban, maka dia tetap boleh potong rambut, tetap boleh. Situ perbedaan. Sumber uangnya dari mana saja bisa saja. Jadi kembali ke niat tadi, tergantung yang berniat. Ya. Tergantung yang Ya, harus berniat. jelas, harus jelas siapa yang berniat berkorban di situ. Siapa yang pekurban istilahnya. Pekurbannya siapa? Tapi sedikit Fadhal. Tadi mengenai bacaan saat menyembelih, saya biasa dengar apa? Allahumma hadaan fulan wa fulan, atau yang mana Allahumma taqabbal min fulan wa fulan, yang mana yang lebih sunnah Ustaz ini yang dibaca ketika Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih hewan kambing kurban, beliau berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya. Yang satunya beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. 1 ekor. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban untuk anggota keluarga. Yang satu lagi beliau mengatakan Allahumma hadza anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban untuk umatku yang belum bisa berkorban. Nah, karena itu dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan Allahumma hadza an fulan wa an fulan wa an fulan wa an. Kalau dia mengatakan Allahumma taqabbal an fulan, boleh juga, tidak ada masalah. Kalau ini adalah sunnah. Andaikan pun juga tidak disebut namanya, juga tidak apa-apa, sah juga kurbannya. Ya, yang penting menyebut nama Allah ketika menyembelih yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun menyebut nama sunnah. Sunnah. Kalaupun disembelih namanya tidak disebut, misalnya kita, ini kambingnya siapa ini? Ya, ini sapinya siapa punya? Hilang catatannya misalnya. Ya, kita sedang mau sembelih ini, bagaimana ini hilang catatannya? Tidak apa-apa. Boleh disembelih. Itu pahalanya sudah tetap. Ya. Jadi tidak akan berpengaruh kepada pahala kurbannya, tidak akan berpengaruh pada keabsahan kurbannya. Karena jelas sapi itu miliknya fulan dan fulan dan fulan. Ya, pekurbannya. Dan juga kambing jelas pekurbannya siapa. Meskipun kita yang menyembelih tidak hafal, tidak tahu siapa yang punya kambing atau sapi tersebut. Tapi sunnahnya memang mengatakan seperti yang Nabi katakan. Allahumma hadza an fulan wa fulan. Halo Ustaz. Fadhal. Yang pertama, Afan tidak menyalakan video. Silakan. Kondisi di rumah tidak. Yang pertama, ketika seseorang di dalam satu rumah itu berulang-ulang berkurban setiap tahun, bolehkah? Kemudian yang kedua, ketika krik gigi, apakah ini masuk dalam pelarangan memotong kuku dengan mengunting rambut? Syukran. Baik. Yang pertama boleh orang berkorban setiap tahun. Ya, boleh. Ini adalah waktu berkorban. Selama dia mampu maka dianjurkan untuk berkorban. Selama dia punya kemampuan dianjurkan untuk berkorban. Setiap tahun berkorban boleh. Kemudian tentang mengerik gigi, apakah sama dengan potong kuku rambut? Tidak sama. Mengerik gigi boleh. Ya, mengerik gigi boleh. Yang tidak boleh adalah memotong rambut dan semua bulu serta kuku. Adapun gigi tidak apa-apa. Rambut gigi boleh. Wallahu ta'ala. Ustaz. Silakan. Fadhal, teman. Ya, syukur Ustaz atas kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, masalah puasa tarwiyah tanggal 8. Ya, tarwiyah. Waktu tarbiyah kemarin Motor kami bertanya apakah ada dalil khususnya tentang ini. Kami jawab tidak ada. Tapi memakai dalil umum tentang hari ke-9 dan 10 Ustaz. Apakah ini memang jawaban Anda bagaimana Ustaz? Ya.
puasa khusus hari tarwiyah tidak ada. Tidak ada dalil yang sahih tentang disunnahkannya khusus berpuasa pada hari tarwiyah. Tetapi dia masuk dalam keumuman sunnah berpuasa pada 9 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Akan dalam riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW berpuasa 9 hari pertama. Ya. 9 hari semuanya Nabi berpuasa. Hadis yang sahih dalam Sunan Abi Daud disahkan Syekh Al-Albani. Bahwa Nabi berpuasa pada 9 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Tapi bukan puasa khusus, dia puasa Dzulhijjah namanya. Ya, kecuali yang tanggal 9-nya. Nah, yang tanggal 9 puasa khusus namanya puasa hari Arafah. Kata Nabi ahtasibu 'alallahi ayyukaffir sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Ya, saya berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dia yang khusus cuma tanggal 9 saja. Kalau tanggal 10 tidak boleh puasa, haram saja. Tanggal 9 puasa khusus. Tanggal 1 sampai 8 puasa umum, puasa mutlak. Ya, yaitu masuk dalam kategori memperbanyak puasa, memperbanyak amal soleh pada 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Di antaranya adalah puasa, ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. 9-nya puasa khusus, 1 sampai 8 adalah puasa. Jelas ya? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Afwan. Silakan yang lain kalau bisa. Kabar. Nah, mungkin Ustaz. Ya, ini satu lagi Ustaz. Silakan. Anu aja tentang misalnya yang mana yang lebih utama, orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis ya. Iya. Tapi jatuh pada hari Senin itu dia mendapat undangan seperti undangan akikah. Mana yang lebih utama, dia puasa pada hari itu, artinya atau menghadiri undangan, tapi meskipun juga ya bisa sih menghadiri undangan misalnya tanpa ya, tetap dia berpuasa, misalnya dia ya kalau ke sana ya akan membatalkan puasanya. Mana yang lebih utama itu Ustaz? Yang lebih utama tetap berpuasa dan menghadiri undangan. Kemudian mendoakan. Sebutkan riwayat tentang sunnah menghadiri undangan. Kata Nabi, wa in kana sha'iman falyusalli. Wa man kana sha'iman falyusalli. Siapa yang sedang berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan. Ya, yusalli artinya mendoakan. Doakan orang yang mengundang dia. Jadi yang utama tetap kita berpuasa seperti mana kebiasaan kita. Kemudian menghadiri undangan dan mendoakan orang yang undang kita di situ. Tapi kalau dia juga tidak berpuasa juga boleh. Ya, itu masalah bolehnya, boleh memilih. Mau tetap puasa, mau tidak puasa terserah. Tetapi kalau kita bertanya mana yang afdalnya tetap berpuasa. Sebagaimana kebiasaan kita. Kemudian menghadiri undangan dan mendoakan orang yang mengundang kita pada acara tersebut. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz Abdullah Haris mau bertanya, silakan. Ya Ustaz. Masalah kurban tadi Ustaz. Bagaimana kira-kira kalau misalkan orang ini sebelumnya belum berniat kurban Ustaz, tapi dia mungkin hari ke-9 atau hari ke-10 baru dia ada niatnya untuk kurban. Bagaimana dengan anunya yang sebelum-sebelum Ustaz? Mungkin dari hari ke-1 sampai hari ke-8 itu dia suka potong rambut, potong kuku dan sebagainya Ustaz. Enggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh potong rambut, potong kuku tidak berkorban. Ya, jadi kalau misalnya dia nanti tanggal 9 baru ada uangnya, baru dia berpikir, saya mau berkorban, sudah punya uang. Baru muncul niat berkorbannya, pergi beli sapi, pergi beli kambing. Di situ baru dia harus menahan dari potong rambut, potong kuku. Jadi kapan dia sudah mau azam untuk berkorban, ya, dan dia sudah punya dana untuk itu, dan dia berniat untuk berkorban, maka di situ dia mulai menahan. Tapi sebelum bisa dia berniat, saya mau sekali kurban ini tapi belum ada uang, tidak tahu bisa kurban atau tidak, maka tidak apa-apa, potong rambut, potong kuku saja, silahkan. Ya, karena dia tidak jelas berkurban atau tidak. Sampai kemudian jelas bahwa dia akan berkurban, maka dia
menahan untuk kemudian memotong. Wallahu ta'ala. Ya, Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Hana Ustaz, sedikit. Silahkan, Ya, tafadhol. kebetulan ada tetangga Ustaz, baru 2 hari yang lalu melahirkan anaknya. Maka dia tanya mana yang lebih afdal, dia akikah dulu kah atau dia kurban karena pas-pas anaknya baru-baru melahirkan, atau boleh digabungkan Ustaz? Gimana Ustaz ini Ustaz? Ya. Yang pertama tidak digabungkan ya, karena dia masing-masing ibadah tersendiri. Akikah ibadah tersendiri, juga kurban ibadah tersendiri. Wallahu alam, yang lebih utama wallahu alam adalah dia mengakikahkan. Karena kurban itu berulang setiap tahun. Sementara akikah hanya pada hari ke-7. Ya. Akikah hanya pada hari ke-7 saja. Jika dia hanya punya kemampuan berakikah saja atau berkurban saja, maka wallahu alam yang lebih utama baginya adalah dia berakikah. Karena kalau tahun depan kan sudah lewat ya waktu akikahnya. Waktu akikah ada sunnahnya pada hari ke-7 kelahiran. Sementara berkurban setiap tahun ada. Ya. Maka lebih utama dia mendahulukan akikah, baru kemudian tahun depan jika ada kemampuan baru dia berkurban. Wallahu ta'ala. Silakan kalau masih ada. Baik, kalau sudah tidak ada juga sudah hampir setengah 11 ya. Satu lagi Di Ustaz. Wita, kalau di Wita ini setengah 12 ya. Satu lagi Baik, Ustaz. terakhir Ustaz Abdullah, silakan Baik. terakhir. Ini ada yang titip pertanyaan tentang orang yang berkurban tapi dia dapat kambing sumbangan, Ustaz. Maksudnya kambing sumbangan? Maksudnya misalnya Anda dapat 1 ekor kambing, orang sedekah ke anak, kemudian kambing itu dipakai untuk berkurban. Boleh, boleh. Boleh. Itu sudah jadi milik kita. Ya, sudah jadi milik kita, maka boleh kita kurbankan. Syukur Ustaz. Apa? Baik. Baik, Mas sekalian ya, sudah waktu, sudah larut di Indonesia Timur, sudah setengah 12 malam.